Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Teras Aswan. Oke, pada kesempatan kali ini akan coba saya menjelaskan tentang kita akan coba mengenal media-media tanam apa yang cocok digunakan dalam teknologi hidroponik. Oke, kita melanjutkan materi kita yang kemarin. Setelah kita tahu apa itu hidroponik, hidroponik berarti hidro itu artinya air. Kita menumbuhkan tanaman menggunakan media air. Oke, langsung saja kita akan kenali satu persatu media tanam apa saja yang bisa menjadi tumbuh dari hidroponik. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama, sebelumnya kita harus tahu apa itu media tanam hidroponik. Ya. Dalam hidroponik, selain menggunakan air sebagai media penyedia hara, kita juga memerlukan media lain guna menopang tanaman agar tidak mudah goyah dan tetap bisa tumbuh tegak. Jadi agar dia tidak mudah goyah, tidak mudah rusak, makanya kita perlu media lain untuk menyanggah dia. Nah, media tanam yang diperlukan adalah media yang tidak mengandung hara. Kayak tidak mengandung hara, berarti artinya apa? Media tanam yang digunakan haruslah yang sedikit haranya, yang sedikit kandungan zatnya yang ada dalam itu. Lebih baik dia harus steril dari organisme pembawa hama penyakit. Jadi jangan gunakan media tanam yang belum disterilisasi, yang belum hasil fermentasi. Nah, akibatnya apa? Ketika belum dia disterilisasi, maka dia akan mudah tumbuh jamur dan sebagainya. Kenapa? Karena air yang digunakan itu adalah air yang sudah mengandung banyak unsur hara. Mana dia disarankan adalah yang steril dan tidak mengandung hara. Jadi tidak bisa kita menggunakan media tanam yang terbuat dari kotoran hewan untuk menjadi media tanam hidroponik. Kenapa? Karena dia banyak mengandung hara dan tidak steril, hingga menyebabkan nanti beberapa penyakit tumbuhan-tumbuhan liar seperti jamur dan sebagainya numbuh. Oke, ini adalah prioritas tinggi dan mampu menahan air. Jadi kontemplasinya adalah mampu menahan air. Jadi dia air itu ketika meresap melalui kain panel ataupun yang lainnya, dia mampu ditahan oleh media tanam tersebut. Nah, pH-nya berkisar normal antara 5,5 sampai dengan 7. Oke, nah media tanam ini juga bisa disebut juga sebagai media tanam iner. Jadi media tanam iner, jadi hanya untuk penopang batangnya saja. Oke, media tanam hidroponik yang pertama kita kenal adalah rock wool. Rock wool adalah merupakan media tanam anorganik yang terbentuk menyerupai busa. Jadi dia seperti busa, memiliki serabut-serabut halus dan bobotnya sangat ringan. Busa ini terbentuk dari batuan balsam. Ingat ya, dia dari batuan balsam yang dipanaskan dengan suhu sangat tinggi hingga meleleh, kemudian mencair dan terbentuklah serat-serat halus. Jadi terbentuklah serat-serat halus. Nah, serat-serat halus inilah yang kita sebut dengan rock wool. Nah, rock wool seperti ini, dia mudah hancur. Berbeda dengan busa pada umumnya. Kalau busa pada umumnya ketika kita tarik dia susah untuk hancur. Dia kenapa? Karena dia terbuat dari plastik. Kalau ini dia terbuat dari batuan basalt yang dipanaskan. Jadi ketika ditarik dia mudah hancur. Mudah sekali seperti kapas yang terurai gitu. Kenapa? Karena memang dia fungsinya apa? Biar mudah ditembus oleh akar. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah media tanam, contoh-contoh gambar dari media tanam yang menggunakan rock wool seperti ini. Jadi rock wool digunakan untuk menanam bibit di tengah, dan ini langsung ditaruh ke dalam net pot. Oke, seperti ini ya. Oke, lanjut kita ke media tanam yang berikutnya adalah media tanam kokopit. Kokopit yaitu merupakan media tanam organik yang terbuat dari serbuk sabut kelapa. Jadi dia dari serbuk sabut kelapa. Karena bersifat anorganik, maka bisa dikatakan kokopit adalah media tanam yang ramah lingkungan. Kokopit merupakan media tanam yang memiliki daya serap air yang sangat tinggi, memiliki pH antara 5 sampai 6,8 dan cukup stabil, sehingga bagus untuk menumbuhkan perakaran. Oke, perakaran dia akan mudah tumbuh di kokopit. Dalam penggunaannya biasanya kokopit dicampur dengan media tanam lain seperti sekam bakar dengan perbandingan 50:50. Tujuan dari percampuran ini adalah untuk mempertinggi aerasi pada media tanam. Karena daya serap air kokopit sangat tinggi sehingga tingkat aerasinya kecil. Tingkat aerasi ini berfungsi untuk agar tanaman dapat bernapas. Jadi karena kokopit ini tadi daya serap airnya sangat tinggi, maka
kandungan air di kokopitnya sangat tinggi, sehingga kita perlu mencampurkan dengan media tanam lain yang daya serapnya rendah. Contohnya kita mencampurkan dengan sekam bakar. Sekam bakar itu kan berarti dia sekam atau kulit padi yang sudah dibakar, itu daya serap airnya rendah, sehingga dia memungkinkan ada celah untuk sebagai napas dari akar dari tumbuhan, jadi sebagai aerasi istilahnya. Nah, kokopit seperti ini nih, ini adalah sabut kelapa yang sudah dihaluskan, sudah difermentasi dan dihaluskan. Berikutnya ada hidroton. Hidroton ini merupakan media tanam hidroponik yang terbuat dari bahan dasar lempung yang dipanaskan. Jadi dia hidroton adalah lempung yang dipanaskan, berbentuk bulatan dan ukuran bervariasi antara 1 cm sampai dengan 2,5 cm. Dalam bulatan ini terdapat pori-pori yang menyerap air, nutrisi, sehingga dapat menjaga ketersediaan nutrisi untuk hidroponik. Memiliki pH netral dan stabil. Dengan bentuk yang bulat, tidak bersudut, maka dapat mengurangi resiko rusaknya akar. Dan ruang antara bulatan-bulatan tersebut ketersediaan oksigen bagi akar. Hidroton dapat dipakai berulang-ulang. Cukup dicuci saja dari kotoran, lumut, dan alga jika akan digunakan untuk menanam selanjutnya. Hidroton seperti ini bentuknya. Jadi dia adalah bulatan-bulatan yang terbuat dari tanah lempung yang dipanaskan. Jadi seperti genteng nanti ya. Nah seperti ini dia untuk menanam hidroponik seperti ini. Jadi dia daya serap airnya cukup tinggi. Beda tadi sama kokopit. Kokopit itu sangat tinggi daya serap airnya. Oke, lanjut kita ke media tanam yang keempat. Ini adalah sekam bakar. Sekam bakar merupakan salah satu media tanam yang sering dan umumnya dipakai, tidak hanya budidaya hidroponik, tetapi juga untuk budidaya tanaman dalam pot. Media tanam ini mudah ditemui dan harganya sangat ekonomis, jadi sangat murah harganya. Ya, sekam bakar memiliki daya ikat air yang cukup bagus, serta aerasi yang baik. Merupakan media tanam organik sehingga ramah lingkungan. pH-nya netral sehingga bagus untuk perakaran tanaman. Dalam menggunakan budidaya hidroponik sering dicampur dengan kokopit tadi ya. Ini merupakan campuran. Ya seperti ini. Kalau dalam hidroponik dia sering dicampur dengan kokopit, tapi kalau dalam tanaman biasa dia sering dicampur dengan tanah. Oke, lanjut. Ada yang berikutnya ada perlit. Nah, perlit ini adalah merupakan media tanam yang terbuat dari batuan silika. Kalau tadi adalah tanah lempung, ini kita bikin batuan dari batuan silika yang dipanaskan dalam suhu tinggi. Perlit ini merupakan aerasi yang bagus, pH-nya netral dan bobotnya sangat ringan, mirip seperti busa atau styrofoam. Perlit merupakan daya serap air cukup baik sehingga bagus untuk perakaran. Dalam menggunakannya bisa dicampur dengan media tanam lain seperti kokopit, vermiclut dengan perbandingan tertentu. Seperti ini ya perlit. Jadi seperti batuan silika yang kecil-kecil seperti ini. Oke. Nah, dia biasanya campur. Nah, biasanya untuk ini dia dicampur dengan bantuan yang lain. Oke. Lanjutnya ada vermiclut. Nah, vermiclut ini adalah yang memang tidak lazim atau susah dicari nih. Nah, vermiclut memiliki sifat yang hampir sama dengan perlit, terbuat dari batuan yang dipanaskan dalam suhu tinggi, tetapi verkulit ini memiliki daya serap air yang lebih tinggi dan bobotnya lebih berat daripada perlit. Dalam penggunaannya bisa dicampur dengan perlit dengan perbandingan tertentu. Seperti ini, dia seperti batuan ya, memang batuan. Nah, berikutnya ada spons atau busa. Nih, spons atau yang terbuat dari bahan selulosa yang dicampur dengan kristal natrium sulfat. Karakteristiknya dari spons ini menyerap air, refleks sangat tinggi. Penggunaan media ini berhidroponik adalah untuk menjepit tanaman agar tanaman tidak dapat berdiri kokoh. Jadi spons ini ya bisa jadi yang alami terbuat dari selulosa, tapi kalau yang bahannya ini dia terbuat dari bahan plastik ya. Tapi semua bisa nggak? Bisa. Pada dasarnya bisa. Cuma kekurangannya ketika spons yang terbuat dari bahan plastik, kekurangannya adalah akan sulit menembus dari pori-pori itu. Walaupun terlihat pori-pori, tapi dia sulit untuk menembus karena terbuat dari plastik. Yang berikutnya yang ke-8 ada kerikil atau pasir. Nah, kerikil atau pasir ini adalah digunakan juga untuk sebagai media tanam dari hidroponik. Kerikil atau pasir ini memiliki pori-pori makro yang lebih banyak daripada pasir. Kerikil
sering digunakan sebagai media tanam untuk budidaya tanaman secara hidroponik. Penggunaan media ini membantu peredaran larutan unsur hara dan udara serta pada prinsipnya tidak menekan pertumbuhan akar. Namun kerikil memiliki kemampuan mengikat air dan relatif rendah sehingga mudah basah dan cepat kering. Ya, dia mudah basah dan cepat kering jika penyiraman tidak dilakukan secara rutin. Oke, seperti ini adalah kerikil yang dihaluskan. Oke, lanjut ada hidrogel. Hidrogel adalah gel yang kristal polimer yang sering digunakan sebagai media tanam hidroponik. Penggunaan media jenis ini sangat praktis, efisien karena tidak perlu repot-repot untuk mengganti dengan yang baru, menyiram atau memupuk. Selain itu, media tanam ini juga memiliki keanekaragaman warna sehingga tidak dapat disesuaikan dengan selera dan warna tanaman. Oleh karena itu, hal tersebut akan menciptakan keindahan keserasian tanaman hias. Nah, seperti ini yang kita tahu ini pada mainan anak-anak ya, yang awalnya kecil ketika direndam air dia akan membesar. Itu namanya hidrogel. Ini sebetulnya untuk media tanam dari hidroponik. Dan yang ke-10 ini adalah pecahan genteng atau batu bata. Jadi pecahan genteng yang terbuat dari tanah liat itu bisa kita manfaatkan untuk media tanam dari hidroponik. Biasanya dicampur dengan media-media lain seperti kokopit ya, dan sekam bakar. Tujuannya apa? Untuk menciptakan pori ya. Batu bata juga dapat dijadikan alternatif sebagai media tanam. Seperti halnya bahan anorganik lainnya, media tanam juga berfungsi untuk melekatkan akar. Sebaiknya ukuran batu bata akan digunakan sebagai media tanam dibuat kecil, seperti kerikil dengan ukuran 2-3 cm. Semakin kecil ukuran, kemampuan daya serap batu bata terhadap air maupun unsur hara semakin baik. Selain itu, ukuran yang semakin kecil juga dapat membuat sirkulasi udara, kelembapan, serta akar tanaman berlangsung lebih baik. Jadi batu bata kita hancurkan. Jadi batu bata yang terbuat dari tanah lempung kita hancurkan seperti ini. Dan lain-lain. Oke, 11 dan lain-lain. Jadi semua media pada dasarnya bisa dijadikan, semua media yang bisa mampu menahan air, menyerap air, itu bisa dijadikan sebagai media tanam hidroponik. Oke, selamat mencoba. Nanti kita akan mencoba semua media ini, akan kita coba media mana yang lebih baik untuk tanaman sayur ataupun tanaman buah. Nanti akan kita coba. Oke, sampai sini dulu penjelasannya tentang media tanam dari hidroponik. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf ketika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.